nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Unpa yang kesekian kalinya kembali mengundang saya bersilaturahim akademik, dan kalau dari sudut pandang marketing, repurchasing itu customer satisfaction ya. ada apa indikator customer satisfaction itu repurchasing ya. Jadi kalau saya diundang kembali berarti alhamdulillah apa yang saya pernah sampaikan di acara-acara terdahulu dapat berkontribusi, dapat memberikan manfaat ya, sehingga Unisba kembali mengundang saya untuk berbagai acara yang kemudian juga melibatkan narasumber yang saya sering bertemu di kelas. Sering bertemu di kelas ya, minimal seminggu sekali lah ya, termasuk dengan Pak Iwan ini. Nah, jadi saya langsung screen share aja ya, biar tersampaikan langsung. Iya, silakan Prof. Ini terlihat ya. Oke, jadi seperti biasa, Ibu Bapak, saudara-saudara. Jadi yang pertama saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Iwan ya, secara khusus Pak Iwan. Saya ucapkan selamat lah ya untuk terbitnya buku Hadis Ahkam Ekonomi ini. Buku Hadis Ahkam sebetulnya tidak hanya ekonomi ya. Buku Hadis Ahkam, buku daras Hadis Ahkam atau buku Hadis Ahkam, tidak perlu menyebutkan daras ya, karena di judul ini pun saya sudah sampaikan ini lebih dari sekedar buku daras. Itu masih sangat jarang. Jadi kebetulan link saya share juga di WA group mahasiswa ya, baik S1, S2 ataupun terutama S3. Saya berharap apa yang dilakukan oleh Pak Iwan ini juga diikuti oleh semua mahasiswa saya ya, terkait dengan tugas-tugas perkuliahan. Ini mohon maaf nih Pak Iwan ya. Jadi saya menagih tugas kuliahnya melalui acara ini. Ya, jadi bagi saya selalu menyediakan rentang waktu yang seluas-luasnya, dan salah satu contohnya adalah Pak Iwan ini, ya. Seingat saya Pak Iwan dulu saya bebaskan untuk menyerahkan tugas kuliah di kelasnya. Karena Pak Iwan menyampaikan rencana menulis buku langsung dari mata kuliah yang kita diskusikan di kelas itu ya. Sehingga saya seperti itu, dan alhamdulillah hari ini kita semua bisa melihat ya, bisa menikmati buku tersebut. Jadi silakan bagi yang belum punya ya beli sajalah ya. Itunya, jika membutuhkan langsung ke distributornya boleh chat saya di WA group, saya akan share nomor WA penerbit ya, nomor WA penerbit. Nah, seperti biasa juga di kelas saya selalu mengatakan saya boleh jadi dosen Ibu Bapak, saudara, tapi di luar kelas kita teman sejawat aja ya. Jadi kalau teman sejawat ya berteman aja gitu, jadi tidak usah ada jarak segala macam. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengisi, saling berbagi pengetahuan. Karena apalagi bagi mahasiswa pasca, apa yang disampaikan dosen itu kan menjadi sesuatu yang harus diolah kembali, bukan final ya. Di S1 pun saya selalu mengatakan demikian. Saudara silahkan cerna apa yang disampaikan oleh dosen, silahkan analisis, dan kemudian dituangkan kembali versi masing-masing ya, versi masing-masing mahasiswa. Nah, pada kesempatan ini
eh, saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah contoh dari apa yang sudah saya sampaikan di kelas dan Pak Iwan sudah menampilkannya dengan begitu baik ya, bahwa di sana sini masih ada kekurangan, yaitu biasa ya, biasa, tak ada gading yang tak retak. Dan ini juga perlu saya sampaikan, apabila kita menjadi terhambat karena kita sendiri merasa ini belum sempurna ya, itu nggak akan selesai akhirnya ya. Saya boleh kasih contoh di halaman 35 itu Pak Iwan mohon dilihat, itu teks Arabnya salah itu ya. Itu kan apa? Ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin mestinya ya. Itu. Jadi yang sudah punya bukunya silakan dilihat di halaman 35 itu apa harus diralat, harus dikoreksi ya. Sementara yang lain-lainnya saya pikir apa ya tinggal dikembangkan lah, tinggal dikembangkan. Ya tinggal dikembangkan. Nah, oleh karena itu saya selalu mengatakan karya yang baik itu adalah yang selesai. Bahwa di sana sini masih ada kekurangan, is okay, gak soal. Nanti ada edisi revisi, ada edisi penyempurnaan ya, cetakan kedua, cetakan ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Nah, berikutnya kan pertanyaannya kenapa kita harus menulis buku? Nah, itu ya. Jadi kenapa kita harus menulis buku? Kenapa kita harus publish? Ya, kenapa kita harus publish? Karena ini kita semua bisa melihat lah di sini ya. Kita semua bisa melihat di sini bahwa karena ini kan hadis ahkam ekonomi. Jadi kalau ekonomi saya harus masuk dari ilmu ekonomi ya. Ketika masuk dari ilmu ekonomi, buku itu posisinya di mana? Ternyata buku adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Masuknya dari indeks pendidikan. Nah, itu ya. Masuknya dari indeks pendidikan. Ibu Bapak, Saudara-saudara, kalau kita melihat indeks pendidikan yang ada di Indonesia ini, maka gambarannya adalah seperti ini. Coba untuk angka partisipasi murni, kan kita ini sebetulnya masih sedih ya. Di tahun 2019 kita belum punya data perguruan tinggi. Baru sampai SMK, SMA, SMK, MA dan paket C. Ini tadi malam ya. Jadi sengaja saya ke Pak Iwan tidak kirim sejak awal karena saya ingin data terakhir yang saya tampilkan di keynote speaker ini ya. Jadi data terakhir saya akses di BPS. Itu ternyata kita masih belum memiliki angka partisipasi murni untuk perguruan tinggi. Kita baru dapat angka partisipasi murni hanya sampai SMA, SMK, dan MA serta paket C. Nah, kenapa angka partisipasi murni ini yang menjadi tolok ukur? Karena angka partisipasi murni ini adalah angka yang memastikan siswa atau mahasiswa memiliki ijazah. Dan ketika mahasiswa atau siswa memiliki ijazah, maka yang bersangkutan secara otomatis masuk pasar tenaga kerja. Nah, itu seperti itu ya. Nah, oleh karena itu banyak instrumen terkait dengan indeks pendidikan ini dan salah satunya adalah buku. Dan Pak Iwan hari ini kita saksikan bersama sudah berhasil menyumbang untuk untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia melalui bidang pendidikan dengan karyanya yang saya katakan lebih dari sekedar buku daras ini. Jadi kalau Ibu Bapak Saudara-saudara lihat di buku ini, di buku Pak Iwan ini, lihat daftar isinya dulu ya, silahkan. Nanti setelah lihat daftar isi silahkan dipilih topik-topik mana yang dibutuhkan dalam jangka pendek. Dalam jangka panjangnya silahkan baca seluruhnya, mulai dari halaman awal sampai dengan halaman akhir. Kita bisa melihat bahwa apa yang tersaji di buku ini sesuatu yang yang bisa menghantarkan para pembaca untuk terus meningkatkan pengetahuannya, untuk terus meningkatkan skillnya di wilayah ekonomi syariah, ya, di wilayah ekonomi syariah. Jadi hadis ahkam itu adalah satu unsur pembentuk ekonomi syariah. Nah, nanti bagi yang pegang tafsir silakan tulislah ya. Bagi yang pegang tafsir, bagi yang pegang fikih dan lain sebagainya silakan tulis. Karena terus terang saja, saya juga ucapkan ini ada pemegang mata kuliah tafsir di Unsil ya, di Fakultas Agama Islam Unsil, Prodi Ekonomi Syariah. Ini Pak Iwan yang sudah mulai tersengat nih oleh Pak Iwan nih, ya.
sudah mulai tersengat, jadi termotivasi untuk menuliskan hal yang sama pada bidangnya masing-masing. Dan jadilah expert di wilayah itu. Karena meskipun kita tetap tidak menolak interdisiplin dan multidisiplin, tetapi hari ini spesialis jantung itu nggak terima pasien paru-paru, sekalipun jantung dekat dengan paru-paru. Jadi logikanya seperti itulah, ya. Jadi silakan pilih satu bidang, jadilah expert di situ dan kembangkanlah, bentuklah komunitas, kembangkanlah dan lakukanlah regenerasi. Jadi ketika saya lihat Pak Iwan jadi bikin buku ini, kemudian publish, dan hari ini kita bisa bersilaturahim, saya merasa satu poin, satu titik regenerasi sudah saya lakukan, sehingga saya tinggal usia saya kan 53 sekarang ya, 53 kalau pakai hadis Nabi, rata umat Nabi paling bawah itu kan 60 ya, 60, rata paling atasnya adalah 70, dan kalau lewat dari situ berarti bonus, itu ya. Jadi silahkan dilanjutkan kembali ya, dilanjutkan kembali oleh siapapun yang hadir di sini dan oleh siapapun yang menonton tayangan ini. Anda tidak hadir karena ini direkam dan insya Allah seperti biasa saya akan upload di YouTube ya, untuk terus berada dalam koridor pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau kita lihat kembali ke sini ya, kembali ke slide. Kalau kita lihat APM-nya seperti ini ya. Nah, kita sudah punya data perguruan tinggi ketika kita menggunakan APK, angka partisipasi kasar. Nah, angka partisipasi kasar perguruan tinggi tahun 2019 kita baru ada di angka 30,28. Coba kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia 250 juta dan APK-nya baru 30,28, kita bisa bayangkan kualitas Indonesia itu seperti apa. Bahwa IPM kita tinggi oke, tetapi kalau kita lihat, kalau kita preteli satu persatu berbagai dari masing-masing sektor, angka partisipasi kasar kita baru di 30,28 untuk perguruan tinggi. Ya, nah ini kan masih harus terus digenjot dan ini harus melahirkan kesadaran bersama, semacam collective awareness dari seluruh komponen bangsa. Ya, dari seluruh komponen bangsa. Jadi kita tidak bisa nafsi-nafsi ya, hidup sendiri acuh tak acuh ya, cuek, bahasa gaulnya cuek ya, bahasa gaul zaman saya, nggak tahu zaman milenial sekarang apa cuek itu ya. Kita tidak bisa acuh tak acuh untuk untuk membangun bangsa karena kita berada dalam satu negara yang disepakati seperti ini ya, disepakati hadir seperti ini. Oke. Nah, inilah angka IPM kita. Jadi kalau kita lihat angka IPM-nya ya kita cukup optimis lah. Kita cukup optimis. Kan IPM itu kan gabungan dari 3 ini ya. Kita cukup optimis. Ini berada di kuadran 1 ya, dengan trennya tetap naik ya, trennya tetap naik, pertumbuhannya 0,74. Tetapi ketika kita lihat angka yang tadi itu, kita masih belum saatnya untuk leha-leha. Ya, kita masih belum saatnya untuk leha-leha, kita masih harus terus menggenjot diri, tetap semangat 45, semangat juang 45 tetap harus berada dalam diri kita untuk memajukan bangsa ini, ya, untuk memajukan bangsa ini. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat angka ini di sini, ya, nah ini di sini, kita berada di, itu ya. Kita berada di bawah Filipina, di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Brunei, apalagi Singapura. Itu ya. Kita baru menang dari Vietnam, Timor Leste, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ini ya, IPM kita itu berada di sini. Jadi ketika kita dengan angka ini merasa optimis, tapi ketika kita lihat bandingkan dengan negara ASEAN, loh, kok ternyata kita ada di tengah gitu kan, tidak ada di atas. Nah ya, ini satu bukti bahwa dimanapun kita berada, ya, di major apapun bidang kita, mau hadis ahkam, mau tafsir ahkam, mau fikih, mau usul fikih, qawaid fikih, apapun yang ada di bawah rumpun Islamic Studies dan di bawah rumpun non-Islamic Studies, dimanapun kita berada, berkontribusilah bagi bangsa ini, ya, berkontribusilah bagi bangsa ini. Nah, pertanyaan berikutnya, ini bagaimana caranya?
ya, bagaimana caranya. Saya mencoba merefer kembali interaksi saya dengan Pak Iwan ya, interaksi saya dengan Pak Iwan. Seingat saya, nah kita berawalnya dari RPS. Jadi semua yang hadir di sini, kalau saya asumsikan mahasiswa ya, atau mengasuh mahasiswa, ya kita punya RPS. Ya, bagi yang bukan mahasiswa, karena saya share juga ke link lain ya, link di luar mahasiswa ya. Kita kan punya RPS nih, ya. Kita punya RPS. Dari RPS ini kita biasanya kita turunkan menjadi makalah kelas. Dari makalah kelas ini kita ada 2 pilihan. Nah ini ya, silakan dibaca lah ya. Ada 2 pilihan dan pilihan itu membawa konsekuensi kita akan berhadapan dengan siapa sebagai reviewer, dan dengan asumsi terbit maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya, buku daras atau buku ajar dan buku referensi. Ini asumsinya semua proses review berjalan dengan baik. Asumsinya seperti itu ya. Nah, bukunya Pak Iwan ini mohon maaf ya, saya belum bisa katakan sebagai buku referensi, tetapi sudah bukan buku daras lagi, sudah bukan buku ajar lagi. Jadi sudah bergeser mengarah ke buku referensi, tetapi belum menjadi buku referensi. Ya, kenapa? Jadi kalau kita lihat di sini, ya kita bisa lihat di sini, di antaranya ya, di antara indikatornya adalah catatan kaki, sumber-sumber rujukan ini sudah dominan sumber primer, ya, sudah dominan sumber primer. Kalau saya diperkenalkan untuk memberikan kritik, nanti kritik dilakukan oleh para pembahas ya, para pembedah. Ini masih banyak yang belum ditakhrij berdasarkan takhrij standar, ya, berdasarkan takhrij standar. Bahwa takhrij dilalah ala masadiril asliyahnya sudah, tetapi al-hukmu alal hadis ini belum dieksplisitkan secara tegas. Di beberapa sudah ada, sudah terlihat, apalagi kalau untuk Bukhari dan Muslim ya, itu kan menjadi tahsilul hasil. Tetapi di luar Bukhari Muslim itu mungkin ya boleh jadi nanti di edisi berikutnya lah ya Pak Iwan, silahkan dilakukan perkembangannya ya, perbaikannya sehingga menjadi lebih mendekat ke ini ya, lebih mendekat ke buku referensi. Bahwa buku ini bisa dikutip, bisa, layak dikutip, layak ya, tetapi ini menjadi harus ada sedikit polesan agar buku ini bisa menjadi buku referensi, dan buku referensi adalah salah satu syarat Pak Iwan meraih guru besar. Nah, itu ya. Jadi ya Pak Iwan layak berbesar hati ya, layak berbesar hati bahwa Pak Iwan sudah punya bahan untuk ke arah sana. Tinggal nanti ini di Vermak ya, dipoles sehingga arahnya kemudian menjadi bergeser ke ini ya. Mestinya slide-nya ini dulu deh. Bergeser ke sini ya, bergeser ke buku referensi. Nah, sekalipun kita sudah sekalipun masih di sini ya, buku ini sudah bisa dinikmati oleh pembaca, oleh masyarakat pembaca. Dan akses terhadap pendidikan, kalau kita bikin proksinya, akses terhadap sumber-sumber ilmu pengetahuan menjadi bertambah, menjadi terbuka. Itulah yang kemudian di slide-slide awal saya sampaikan sebagai bentuk peningkatan, upaya-upaya peningkatan indeks pembangunan manusia. Nah, oleh karena itu maka kita patut bersyukur ya, dengan terbitnya buku ini, bahwa bertambah mulai hari ini atau mulai kemarin sejak diterbitkannya buku ini, kita memiliki referensi tambahan satu ya, hadis ahkam ekonomi, dan saya berharap seluruh mahasiswa saya bisa mengikuti jejaknya Pak Iwan, dan saya juga berharap Pak Iwan bisa terus berkarya untuk melahirkan karya-karya berikutnya setelah hadis ahkam ekonomi. Mungkin nanti ada tambahannya syarah hadis ahkam ekonomi, kan bisa jadi begitu ya, sehingga contoh kita menjadi punya contoh bagaimana hadis ahkam ekonomi disyarah dan seterusnya, termasuk juga bentuk lain yaitu arah yang ke bawah ini
ya, format artikel jurnal berhadapan dengan reviewer penerbit jurnal, dan ketika sudah terbit kita bisa langsung mewujudkan buku referensi. Kenapa berbeda dengan ini ya? Karena di sini agak sedikit jadi tingkat proses reviewnya agak sedikit berbeda dibanding dengan penerbit buku. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara, sekedar keynote, maka saya keluarkan 3 frasa. Buku turut mencerdaskan bangsa. Melalui buku kita tingkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia. Buku sebagai instrumen menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, marilah kita tepuk tangan untuk Pak Iwan. Silakan di-unmute mic-nya. Tepuk tangan untuk Pak Iwan, dan barakallahu fiik untuk Pak Iwan, barakallahu fiik untuk Unisba, barakallahu fiik untuk siapapun di dunia ini yang mencintai ilmu pengetahuan. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi bisabilil haq, nasrun minallah wa fatun qarib, wa basyiris sabirin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host.